Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Paling utama kita syukur kepada Allah atas pemberiannya. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita beberapa kenikmatan-kenikmatannya secara lahiriah maupun secara batiniah. Terutama kita masih dalam menetapi hidayah berupa Quran hadis yang berbentuk jamaah ini. Maka atas pemberiannya disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada perantara agama disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah jazahumullahu khaira kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sakdermo menjalankan kewajibannya sebagai orang iman, menambah ilmu, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maka atas amal solehnya disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Baik, kita lanjutkan dengan materi kali ini, yaitu hadis Sahih Bukhari, Kitabul Iman, nomor hadisnya 31, nomor babnya 31, nomor hadisnya 41. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab husnul islami, baiknya Islam. Husnul islamil mar'i, baiknya Islamnya seseorang. Bab yang menjelaskan baiknya Islamnya seseorang. Islam yang baik itu seperti apa? Kalau berkata siapa Malikun Malik, akhbaroni Zaid ibni Aslam ana Atha ibni Yasar akhbarohu, mengkhabari siapa Atha pada hadis, ana Aba Sa'id al-Khudri akhbarohu, anahu sesungguhnya Aba Sa'id sami'a mendengar dia Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda siapa Nabi, Ida aslama, ketika masuk Islam, siapa al-abdu hamba, fahasuna maka baik opo islamuhu, Islamnya hamba. Jadi ketika ada seorang hamba yang menyatakan masuk Islam dan Islamnya itu baik, dia memperbaiki Islamnya, itu artinya setelah masuk Islam dia menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam. Jadi dia mengucapkan syahadat, dia masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam maka dia mengerjakan aturan-aturan yang ada di dalam Islam. Yukafiru, maka melebur siapa Allahu Allah anhu dari hamba, kulla sayyi'atin, tiap-tiap kejelekannya. Karena ada zalafaha, telah mendahulukan siapa hamba pada kejelekan.
Wakana dan ada ba'da dalika setelah demikian itu masuk Islam opo al-kisosu pembalasan, maksudnya hitungan. Al-hasanatu satu kebaikan dihitung bi asyri amsaliha dengan 10 semisal kebaikan. Ila sab'i mi'ati dhifin sampai 700 lipatan. Sampai 700 lipatan. Wasayyi'atu dan satu kejelekan bimisliha dengan semisal satu kejelekan illa kecuali ayatajawaza bahwa mengampuni siapa Allah anha dari kejelekan. Anha dari kejelekan. Jadi setelah dia masuk Islam kemudian mengerjakan satu kebaikan itu akan dibalas 10 sampai 700 kebaikan. Kalau dia mengerjakan satu kejelekan, maka akan dibalas satu kejelekan atau Allah mengampuninya. Jadi bisa kemungkinan kejelekan itu dihapus oleh Allah, diampuni oleh Allah. Bisa kemungkinan kejelekan itu ditetapkan dosa, yaitu satu dosa. Ini. Jadi ini didapat ketika dia masuk Islam kemudian memperbaiki Islamnya. Maka apa yang dia kerjakan setelah masuk Islam itu oleh Allah akan dilipat gandakan pahalanya 10 sampai 700. Ya. Tapi kalau dia mengerjakan kebaikan sebelum masuk Islam, ya di selain itu dijelaskan tetap Allah memberikan pahala, tapi dengan satu pahala. Kalau dia mengerjakan satu kebaikan karena dia belum masuk jamaah, maka ya pahalanya satu. Pahalanya satu. Tapi kalau dia sudah masuk jamaah oleh Allah dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 lipatan ketika dia mengerjakan satu kebaikan. Dan ketika dia mengerjakan kejelekan, contohnya mungkin diqadar salah, diqadar berdosa, dengan menetapi jamaah, menetapi agama Islam yang benar, maka Allah bisa kemungkinan kejelekannya itu ditetapkan sebagai dosa, mendapatkan satu dosa, atau justru diampuni oleh Allah. Nah, ini maka disinilah bentuk rahmatnya Allah, ya, bentuk rahmatnya Allah ketika seseorang itu menetapi agama yang benar, menetapi jamaah. Itu. Sebelum jamaah ya diberi pahala tapi cuma satu, tapi setelah jamaah diberi pahala satu kebaikan dilipat-lipat gandakan oleh Allah. Kemudian ketika diqadar salah ya bisa kemungkinan diampuni oleh Allah, dosa-dosanya dihapus, dosa-dosanya dilebur oleh Allah karena menetapi jamaah. Maka disebut al jamaatu rahmah wal firqatu adzabun. Nah itu. Hadatsana Ishaq ibni Mansur qala hadatsana Abdur Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hamam ibni Munabbih an Abi Hurairah qala berkata Abi Hurairah qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asana ketika berbuat baik
Siapa ahadukum salah satu kalian islamahu pada Islamnya ahad, fakulu hasanatin maka setiap satu kebaikan ya maluha yang mengerjakan siapa ahad ha pada kebaikan, tuktabu maka ditulis apa kebaikan, lahu bagi ahad, bi asyri amsaliha dengan 10 semisal kebaikan, ila sabai mi'atin sampai 700 lipatan. Wa kullu sayyi'atin dan setiap satu kejelekan ya maluha yang mengerjakan siapa ahad ha pada kejelekan, tuktabu maka ditulis apa kejelekan, lahu bagi ahad, bimisliha dengan semisalnya satu kejelekan. Nah ini Nabi bersabda, ketika salah satu kalian berbuat baik di dalam Islamnya, sudah masuk Islam, kemudian menjalankan aturan-aturan Islam, ibadah di dalam Islam, maka setiap satu kebaikan yang dia kerjakan itu akan ditulis pahalanya 10 semisal kebaikan sampai 700 lipatan. Nah ini, kita sudah menetapi agama, sudah menetapi jamaah, maka ibadah yang kita amalkan, yang sudah dimangkulkan, yang kita sudah terima, yang sudah kita mangkul, itu setiap satu kebaikan yang kita kerjakan oleh Allah dicatat pahalanya 10 sampai 700 lipatan. Dan setiap satu kejelekan yang dikerjakannya, maka Allah akan menulis untuknya satu kejelekan, mendapatkan dosa satu. Kalau kita melanggar, kalau kita berbuat dosa, maka Allah akan menulisnya dengan satu dosa. Ini, maka kita supaya bangga, supaya senang, bergembira hatinya karena kita menetapi jamaah. Bahkan dalam hadis lain itu dijelaskan, setiap gerak-geriknya orang iman, itu dapat mendatangkan pahala. Sampai-sampai ketika dia mau menyuapkan makanan kepada mulutnya, itu oleh Allah dihitung pahala. Nah, maka dari situ ya kita supaya niati apapun yang kita lakukan di pagi hari sampai sore ini, sampai malam, itu betul-betul diawali dengan niatnya karena Allah ya. Diniati karena Allah, jangan lupa mengucapkan kalimat basmalah, karena dalam hadis dijelaskan kullu syai'in segala sesuatu yang tidak disebut nama Allah ya, segala sesuatu yang tidak disebut nama Allah, maka itu hukumnya absar. Qalu wa ma absaru ya Rasulullah, apa itu absar? Qala al absaru mansuhatul barokah ya. Kemudian Nabi menjawab, absar itu adalah sesuatu yang dapat menghilangkan barokah. Jadi sebelum kita beraktivitas, satu,
Ya, niati karena Allah agar apa yang menjadi aktivitas kita itu berbuah pahala. Kemudian jangan lupa mengucapkan basmalah agar apa yang kita kerjakan itu menjadi barokah itu. Nah, inilah untungnya kita menetapi jamaah. Keistimewaannya kita menetapi jamaah itu. Apa yang kita kerjakan mendapatkan pahala. Kalau kita berdosa hanya ditulis satu dosa. Babun bab ahabuddinin, lebih disenanginya agama ilallahi, pada Allah azza maha mulia wa jalla lagi maha agung, iku adwamuhu, lebih kekalnya agama. Adwamuhu, lebih kekalnya agama. Jadi agama yang paling disenangi oleh Allah itu adalah lebih kekalnya agama. Artinya terus menerus di dalam mengerjakan kebaikan. Ya. Jadi dimaksud adwamuh itu artinya dia terus menerus di dalam melakukan kebaikan. Itu yang paling disenangi oleh Allah. Bagaimana hadisnya? Kita lihat hadisnya. Hadatsana Muhammad ibnu Mutsanna, hadatsana Yahya an Hisham qala akhbaroni abi an Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala, masuk siapa Nabi, alaiha, atas Aisyah, wa indaha, dan di sisi Aisyah, imro'atun, seorang perempuan. Jadi pada waktu itu Nabi masuk ke rumahnya Aisyah, ternyata di dalam rumah itu ada seorang perempuan selain Aisyah. Qala, bersabda siapa Nabi, man hadihi, siapa ini? Nabi bertanya, Bu Aisyah, siapa perempuan ini? Qalat, berkata siapa Aisyah, fulanatun fulan. Oh, ini fulanah ini. Tadkuru, menerangkan siapa Aisyah atau menceritakan siapa Aisyah, min sholatiha, dari sholatnya perempuan. Kemudian Aisyah menceritakan praktek sholatnya fulanah itu, yaitu dia mengerjakan sholat terus menerus, ya. Dia sholat terus, gitu. Qala, bersabda Nabi, mah, jangan begitu. Alaikum, menetapilah kalian. Bima, dengan apa-apa, tutikuna, yang kuat kalian. Ibadah itu jangan dipaksakan, mengerjakan dengan sakpol kemampuannya saja. Wallahi, demi Allah, la yamallu, tidak bosan siapa Allah, tidak bosan siapa Allah, hatta sehingga tamalu, bosan kalian. Hatta sehingga tamalu, bosan kalian. Lalu oleh Nabi dijawab, wah, jangan begitu. Jangan begitu. Kalian menetapilah ibadah kepada Allah terhadap sesuatu yang kalian kuat. Ya. Jangan begitu. Demi Allah,
Allah itu tidak bosan untuk menerima amalan kalian. Allah itu tidak bosan untuk menerima amalan kalian sampai kalianlah yang bosan. Sampai kalianlah yang bosan. Kalau di hadis lain itu dijelaskan, ya ayuhan nas alaikum minal a'mal ma tutikuna fa innallaha la yamilu hatta tamilu. Wahai manusia, kalian menetapilah amal terhadap sakpol kemampuan kalian, karena sesungguhnya Allah itu tidak bosan sampai kalianlah yang bosan untuk mengerjakan amalan. Kalau Allah tidak bosan untuk menerima amalan, untuk memberikan pahala, justru Allah bangga, Allah senang kepada orang yang mengerjakan amalan. Makanya supaya ya jangan berat-berat tapi banyak. Contohnya wa inna ahabul amali ilallahi madumi alaihi wa in qala. Ya itu. Jadi sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Ya. Walaupun sedikit. Amalan yang paling disenangi oleh Allah adalah amalan yang terus menerus walaupun itu adalah sedikit. Maka jangan dipaksain. Kalau mampunya sholat witir saja, ya sudah sholat witir. Jangan dipaksa sholat tasbih, sholat tahajud, sholat hajat, sholat istiqoroh, semua sholat malam dikerjakan. Itu jangan. Kalau mampunya cuma sholat witir, ya silahkan sholat witir. Jadi dilihat dari kemampuannya. Ya, di dalam melaksanakan ibadah itu tidak ada paksaan. Dilihat dari kemampuannya. Wakana dan ada ahabud dini, lebih disenanginya agama, ilahi pada Allah, ma pada apa-apa dhamma yang mengekalkan, alaihi atas ma sopo sohibuhu pemiliknya ma. Agama yang dicintai oleh Allah adalah sesuatu ibadah yang dikerjakan secara rutin, ya, yang secara rutin terus menerus walaupun sedikit. Ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qala. Itu walaupun sedikit tapi terus menerus tiap hari dikerjakan. Nah, itu adalah amalan yang paling disenangi oleh Allah daripada amalannya banyak tapi cuman sekali mengerjakannya. Itu contohnya sholat duha 2 rakaat tapi tiap hari, atau 4 rakaat tapi tiap hari. Ya, itu lebih disenangi oleh Allah daripada sholat duha 12 rakaat tapi setahun sekali, gitu. Atau sebulan sekali, atau seminggu sekali. Ya, ini jadi yang dimaksud hadis ini bahwa di dalam melaksanakan ibadah itu diukur oleh kemampuannya masing-masing. Ya. Jangan dipaksakan. Ya, seperti Umi Salamah tadi, dia memaksakan dirinya sholat untuk berdiri padahal dia sedang sakit. Itu nggak boleh. Itu malah menganiaya jatuhnya, malah menganiaya dirinya. Jadi dimanfaatkan atau dikerjakan sakpol kemampuannya di dalam melaksanakan ibadah kepada
kepada Allah. Jadi yang dimaksud taharufi ibadatillah itu ya betul-betul kondisi fisik badan jasmaninya itu ya sehat, sempurna gitu. Tidak ada masalah, tidak ada gangguan, maka itu jadi taharufi ibadatillah, paksakan untuk ibadah. Tapi kalau dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak enak badan, dalam keadaan hal-hal yang tidak ingin ya, maka tidak perlu dipaksakan. Babun bab ziyadatil iman, tambahnya iman, wana koksonihi dan wanu koksonihi dan kurangnya iman. Bab menjelaskan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Wa qaulillah dan firman Allah Ta'ala yang maha luhur. Wa zidnahum dan menambahi siapa Allahum pada mereka hudan pada petunjuk. Ketika dia menetapi petunjuknya Allah, betul-betul menetapi petunjuknya Allah, maka Allah akan menetapi petunjuknya, menambahi petunjuknya. Artinya seseorang itu makin yakin, makin mantap dengan apa yang dia yakini, maka ditetapkan oleh Allah, ditambahi petunjuknya. Sudah yakin dengan jamaah dan dia melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam jamaah, menjalankan aturan yang ada dalam jamaah, maka oleh Allah ditetapkan hatinya, oleh Allah ditambahi keyakinannya dalam menetapi jamaah. Itu yang dimaksud wazidnahum huda. Wayasdada dan menambah dan tambah aladina orang-orang amanu yang iman mereka oponi imanan keimanannya. Jadi orang iman itu bertambah keimanannya. Kalau di dalam ayat lain, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imana. Nah, ini menjadi tambah keimanannya ketika dia mendengarkan terhadap nasihat-nasihat ayat-ayat yang Allah turunkan. Waqala dan berfirman siapa Allah al-yauma pada hari ini akmaltu telah menyempurnakan aku Allah lakum untuk kalian dinakum pada agama kalian. Surat Al-Maidah ayat 3. Allah berfirman, pada hari ini aku Allah telah menyempurnakan agama untuk kalian. Fa'idha taroka maka ketika meninggalkan siapa orang syai'an pada sesuatu minal kamali dari kesempurnaan fahuwa maka orang nakisun mengurangi nakisun mengurangi. Ketika orang itu meninggalkan sesuatu dari kesempurnaan, maka dia adalah orang yang mengurangi. Artinya agama yang sudah sempurna, ya, agama yang sudah sempurna, agama yang sudah baik, agama yang sudah mudah atau gampang, nah dia tidak mau mengamalkannya, tidak mau mengerjakannya, maka dia disebut nakis, ya, disebut orang yang mengurangi, ya, kurang keimanannya. Karena agama sudah jalan, agama sudah baik, ya. Kemudian
nasihatnya sudah baik, kita tinggal menjalankan saja. Lah kok dia tidak mau menjalankannya, berarti dia disebut naqisul iman, ya, orang yang kekurangan imannya kurang. Hadatsana Muslim ibnu Ibrahim qala hadatsana Hisham qala hadatsana Qatadah an Anas anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi? Yakhruju akan keluar minan nari dari neraka. Sopo man orang kola yang berkata siapa orang la ilaha tidak ada Tuhan illa kecuali Allahu Allah. Wa fi qalbihi dan di dalam hatinya orang wasnun syairatin seberat gandum syair, seberat gandum syair min khairin dari kebaikan. Jadi Nabi bersabda, orang yang berkata la ilaha illallah di dalam hatinya seberat gandum dari kebaikan, maka dia akan keluar dari neraka. Wa yakhruju dan akan keluar siapa man orang annari siapa wa yakhruju dan akan keluar minan nari dari neraka. Saya ulangi. Wa yakhruju dan akan keluar minan nari dari neraka siapa man orang kola yang berkata siapa orang la ilaha illallah tidak ada Tuhan kecuali Allah wa fi qalbihi dan di dalam hatinya orang wasnu burrotin seberat buroh. Buroh itu gandum bur. Gandum bur itu lebih halus, lebih kecil daripada gandum syair. Min khairin dari kebaikan. Wa yakhruju dan akan keluar minan nari dari neraka sopo man orang kola yang berkata siapa orang la ilaha illallah tidak ada Tuhan kecuali Allah wa fi qalbihi dan di dalam hatinya orang wasnu durrotin seberat semut hitam min khairin dari kebaikan. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya itu terdapat kebaikan seberat menir, seberat gandum bur, seberat semut hitam, maka mereka akan dikeluarkan dari neraka. Kala berkata siapa Abu Abdillah, kala berkata siapa Aban, hadasana Qatadah, hadasana Anas, anin Nabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rupane min imanin dari keimanan. Makanan sebagai ganti lafat min khairin dari kebaikan. Jadi maksudnya itu mangkola la ilaha illallah wa fi qalbihi wasnu syairatin min imanin. Nah, itu min imanin dari keimanan. Walaupun
sekecil apapun keimanan di dalam hatinya orang tersebut, itu dapat mengeluarkan dia dari neraka. Ini tentunya didapat ya hanya oleh orang-orang iman, orang jamaah itu. Karena memang orang iman itu kan terbagi menjadi 3 golongan ya. Menjadi 3 golongan. Yang pertama fastabiqul khairat, yang kedua muqtasidun, dan yang ketiga dzalimu linafsi. Ya, mungkin dzalimu linafsi ini ya, yang ada keimanan walaupun seberat semut hitam, ya, dia tetap akan dikeluarkan dari neraka, tapi ya disiksa dulu ya. Oleh Allah disiksa dulu, dimasukkan ke dalam neraka dulu, baru dikeluarkan dari neraka. Nah, ini maka kita jangan sampai ya, jangan sampai punya niatan, punya keinginan, wis nggak apa-apalah, yang penting masuk surga walaupun terakhir. Jangan. Bapak Imam ya, pengurus kita ini mengajak kepada satu-satunya jamaah untuk bisa masuk surga bersama-sama ya. Masuk surga sama-sama, tidak ada jamaah yang masuk neraka dulu, dicuci dulu baru dimasukkan ke dalam surga. Ini Hadasana Hasan ibnu Sobah sami'a Ja'far ibnu Aun. Hadasana Abu Umais akhbarana Qais ibnu Muslim an Tariq ibni Syihab an Umar ibni Khattab anna rajulan, sesungguhnya orang laki-laki, minal Yahudi, dari orang Yahudi. Qala, berkata siapa rajul, lahu pada Umar, ya Amirul Mukminin, wahai amirnya orang iman, ayatan, ada ayat, fi kitabikum, di dalam kitab kalian, di dalam kitab kalian, taqra'unaha, yang membaca kalian ha pada ayat, taqra'unaha, yang membaca kalian ha pada ayat, lau alaina, seandainya atas kami, ma'syarul Yahudi, golongannya orang Yahudi, nazalat, turun apa ayat, latakhotna, niscaya mengambil kami, dalika, pada demikian itu ayat, al yauma idan, pada hari raya, al yauma idan, pada hari raya. Jadi ada orang Yahudi, orang laki-laki Yahudi datang kepada Umar bin Khattab, lalu dia berkata, wahai amirnya orang-orang iman, di dalam kitab kalian itu yang sering kalian baca terdapat ayat. Jadi di dalam kitab yang sering kalian baca itu terdapat ayat. Seandainya ayat itu diperuntukkan golongannya orang-orang Yahudi, seandainya ayat itu diturunkan untuk orang-orang Yahudi, pasti kami akan mengambil ayat itu sebagai hari raya, maksudnya diperingati ya. Contohnya 10 November ya, itu hari pahlawan, diperingati. Sumpah Pemuda, harinya Sumpah Pemuda, harinya bapak-bapak, hari ibu. Wah. Nah itu, seandainya ayat ini diturunkan oleh Allah di kalangan orang-orang Yahudi, maka kami orang-orang Yahudi akan menjadikan peristiwa ini sebagai hari raya. Contohnya mungkin turunnya ayat ini hari Kamis, tanggal sekian, gitu. Maka ketika hari Kamis tanggal sekian, itu diperingati ya, peristiwa tersebut ya.
Makanya orang Yahudi itu senengannya ya begitu, membuat hari raya, hari Valentine atau Valentine Day. Itu ya karangannya orang-orang Yahudi. Hari apalagi Halloween, harinya hantu. Hantu dikasih hari, diperingati, ya. Atau hari-hari yang lain. Nah ini. Qala berkata siapa Umar bin Khattab, ayu ayatin, manakah ayat? Mana lu ayatnya? Ayat yang kalian maksud itu ayat yang mana? Qala berkata siapa rojul, al yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati raditu lakumul islama dinan. Surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma, hari ini, akmaltu, menyempurnakan aku Allah, lakum, untuk kalian, dinakum, pada agama kalian, wa atmamtu, dan menyempurnakan aku Allah, alaikum, atas kalian, nikmati, pada nikmatku. Waraditu, dan ridho aku, lakum, pada kalian, islaman, agama Islam, dinan, sebagai agama, dinan, sebagai agama. Jadi Umar bin Khattab berkata, yang kamu maksud ayat yang mana? Lalu rojul Yahudi berkata, ayat yang berbunyi, hari ini aku Allah telah menyempurnakan agama untuk kalian, dan aku Allah telah menyempurnakan nikmatnya pada kalian. Yang dimaksud nikmati itu ya, wa asbago alaikum nikmati ad-dhahirata wal batina. Maksudnya hidayah Quran, hadis, jamaah. Allah telah menyempurnakan nikmatnya, yaitu nikmat secara lahiriah maupun nikmat secara batiniah. Nikmat lahiriahnya ya kenikmatan dunia. Adapun nikmat batiniahnya yaitu adalah Quran, hadis, jamaah. Dan aku ridho kepada kalian bahwa agama Islam itu sebagai agama. Ini ayatnya. Jadi kalau turun ayat ini, maka kami akan menjadikan peristiwa turunnya ayat ini itu menjadi hari raya, hari peringatan, diingat ya, dirayakan. Kala berkata siapa Umarun Umar, qad arafna, sungguh mengetahui aku, dzalikal yaum, pada demikian itu hari, wal makana, dan pada tempat, alladzi, yang nazalat, turun apa ayat, fihi, di dalam tempat, ala nabi, atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahua, dan Nabi qaimun, orang yang berdiri, bi arafata, di Arafah, yaumal jumu'atin, pada hari Jumat. Lalu Umar berkata, aku tahu turunnya ayat itu pas hari apa, tempatnya di mana, itu aku tahu, kata Umar, yaitu turunnya ayat itu pada Nabi dalam keadaan berdiri di Arafah, ya. Itu turunnya pada Nabi yaitu hari Jumat, ya, tempatnya di
di Arafah. Itu tahu aku. Ya, ini. Jadi orang Yahudi ya menginginkan, kalau di kalangan mereka penginginnya ya dirayakan, hari-harinya dirayakan, setiap ada peristiwa jadi peringatan, diingat-ingat itu, dijadikan hari ya ini. Tapi dalam Islam ya nggak ada ya, karena semua hari itu sama. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa disampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.